Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita akan siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita angkat pujian Bapakku datang. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta
terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan, kemurahan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan hari demi hari dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur kalau Engkau adalah Allah Immanuel, Engkau adalah Allah yang selalu beserta kami, Engkau Allah yang dahsyat, dan saat ini kami pujikan kedahsyatan-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terbesar Bapa, Engkau yang terbesar dalam kehidupan kami Yesus. Mari sama-sama kita angkat pujian Engkau terbesar. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Kau besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak
kuasa-Mu besar, kuasa-Mu terlebih besar. Katakan dengan iman, Tuhan lebih besar, Ku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Tuhan Ku terlebih besar, Tuhan Ku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan Ku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Amin Tuhan Yesus Tuhan, kuasa-Mu tak pernah terlambat. Yesus ajaib, terima kasih Tuhan, kuasa-Mu besar, ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Mari kita akan bersama-sama berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur kalau saat ini karena kemurahan Tuhan kami bisa beribadah. Kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi kami semua sehingga firman Tuhan boleh memberkati kami. Dan juga kami berdoa buat yang sudah memimpin puji-pujian, Bapak Jimmy, urapi dia, pakai dia dalam pelayanan bersama dengan keluarga. Nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupannya. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini karena kemurahan Tuhan kita bisa bersama-sama kembali di dalam ibadah online kita. Kita juga bersyukur bisa memuji mengagungkan Tuhan, biarlah semuanya boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Hari ini tema renungan kita adalah perubahan. Bapak Ibu Saudara mungkin juga melihat satu perubahan kalau saya berada di tempat ini dengan background yang berbeda sesuai dengan tema kita yaitu tentang perubahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama nanti melihat apa arti perubahan itu dan bagaimana perubahan-perubahan sedang
terjadi pada saat-saat ini. Kalau saudara dan saya melihat situasi dan kondisi pada saat-saat ini, maka kita akan disadarkan bahwa perubahan sedang terjadi di lingkungan sekitar kita, bahkan di seluruh dunia ini, dalam berbagai aspek kehidupan kita. Beberapa bulan ini kita mungkin lebih banyak dan tinggal beraktivitas di rumah kita masing-masing. Segala aktivitas kita sangat-sangat terbatas. Dan saudara, baik anak-anak yang masih kecil, pemuda, remaja, dewasa muda, orang tua, bahkan sampai lansia, maka kita mengalami satu perubahan di dalam situasi dan kondisi kehidupan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang sedang bekerja, orang yang berdagang, berusaha, dan segala macam hal, semua mengalami perubahan. Anak-anak tidak bisa lagi sekolah, mereka bersekolahnya dari rumah secara online. Meskipun kalau saat-saat ini mungkin ada di daerah-daerah tertentu yang mungkin kita dengar berita bahwa mereka bisa bersekolah, tapi itu hanya sedikit sekali dengan cara bertatap muka seperti itu. Ini baru-baru saja dijalankan dan terjadi. Tetapi semua secara merata, maka mereka yang di dalam pendidikan, mereka beraktivitas dan belajar di rumah. Demikian juga yang bekerja. Meskipun ada banyak orang yang sudah bekerja juga, tetapi ada banyak yang juga ada di rumah. Artinya saudara, kita mengalami satu perubahan di dalam kehidupan ini. Nah saudara, kita melihat perubahan itu artinya menjadi sesuatu yang lain. Jadi berbeda dari keadaan semula. Atau satu peralihan dari keadaan yang sebelumnya. Jadi misalnya saudara, seperti yang tadi saya katakan, kalau kita dulu bisa bebas ya berkumpul bersama-sama di mana saja, tapi sekarang kan tidak bisa seperti itu. Ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan seperti dulu. Itulah artinya perubahan. Kita akan melihat nanti contoh-contoh perubahan itu sampai pada saat kita sekarang ini. Yang pertama saudara, karena hari ini tanggal 16 Agustus dan besok adalah tanggal 17 Agustus, kita seluruh rakyat Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-75. Saudara, sebelum Indonesia merdeka, maka Indonesia ini dijajah oleh bangsa lain dan semua ada di bawah jajahan. Tetapi kemudian ketika Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, maka Indonesia mengalami kemerdekaan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, maka ada satu perubahan di dalam kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia. Kalau dulu kita menjadi orang yang terjajah, maka sekarang kita menjadi orang yang merdeka. Dan pemerintah dibentuk, kemudian pemerintah mulai mengelola keadaan negara ini sendiri. Karena kita sekarang sudah menjadi bangsa yang merdeka dan berkarya untuk negeri sendiri. Bahkan sampai saat ini juga diteruskan oleh generasi-generasi penerus untuk meneruskan dan berkarya di tengah-tengah kemerdekaan bangsa dan negara kita Indonesia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah satu perubahan, salah satu contoh bagaimana perubahan terjadi sebelum Indonesia merdeka dan sesudah Indonesia merdeka. Tentu ada sesuatu hal yang begitu menyenangkan ketika negara Indonesia mengalami kemerdekaan dibanding pada waktu negara Indonesia ada di dalam penjajahan. Contoh yang kedua adalah pada masa sekarang ini. Contoh ini adalah pada masa sekarang kita menghadapi pandemi ini. Saudara, keadaan kita sekali lagi seperti yang pada awal saya katakan di dalam pendahuluan, itu keadaan kita sekarang berbeda sekali. Sekarang di dalam setiap aktivitas kita, maka kita harus melakukan protokol kesehatan. Yang lain lagi, kita harus menjaga jarak. Kita tidak bisa berada misalnya di dalam satu ruangan dalam keadaan yang berdekatan satu dengan yang lain. Maka itu ada jarak. Dan kemudian juga
kita bersama-sama juga saudara, ketika kita berada di luar, di dalam aktivitas kita di luar atau pergi keluar dari rumah kita harus memakai masker. Kita tidak bisa berkerumun ya saudara-saudara. Kita juga lebih banyak orang yang bekerja dari rumah. Sekali lagi tadi saya katakan juga bersekolah di rumah. Melakukan ibadah juga di rumah. Meskipun pada saat-saat ini ada ya yang melakukan ibadah, sudah beribadah misalnya di gedung gereja. Tetapi banyak yang masih beribadah secara online seperti kita saat ini. Semua keadaan berbeda. Dan sadar atau tidak, sekarang kita lebih menjaga kesehatan diri kita masing-masing. Orang mungkin akan menjaga supaya tubuhnya imun dan menjaga kesehatan. Barangkali kalau dulu kita tidak begitu memperdulikan, maka sekarang kita lebih menjaga imunitas kita. Kemudian kalau kita berbelanja, meskipun dulu sudah ada kita bisa berbelanja secara online, tapi sekarang pasti lebih banyak lagi yang berbelanja, berkegiatan melalui online. Ruang gerak masyarakat sangat terbatas juga. Dan saudara, mungkin semua rencana yang kita rencanakan, yang sudah direncanakan sepanjang tahun ini atau tahun-tahun mendatang, semua tidak bisa dilaksanakan pada saat-saat ini. Dan kita kemudian mulai menyusun rencana kita, jadwal kita kembali. Itulah perubahan-perubahan yang terjadi pada saat ini. Dan kita sedang ada di dalamnya pada masa-masa pandemi ini. Dan bukan saja di negara kita, bahkan di seluruh dunia terjadi seperti itu. Dan saudara, masyarakat pada saat ini ketika mengalami perubahan di dalam masa adaptasi kebiasaan baru ini, maka kita belajar bahwa kita nyaman dengan perubahan ini dan kita tidak stres dengan perubahan ini. Oleh karena itu, pada masa adaptasi kebiasaan baru ini, maka kita harus mau belajar sesuatu yang baru, yang dulu tidak pernah kita lakukan, tapi sekarang sesuatu yang baru itu harus kita lakukan. Dan kita harus lebih banyak optimis. Dan kita juga harus belajar mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baru. Ya, saudara, inilah yang terjadi pada saat-saat ini. Dan mungkin banyak hal yang lain tidak saya sebutkan, tetapi itulah perubahan-perubahan yang ada. Dan kita sedang beradaptasi di dalam perubahan itu. Dan kita ada di dalamnya. Nah saudara, saya memikirkan inilah keberadaan kita. Yang kita lakukan dan yang mau tidak mau kita ada di dalamnya. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat secara rohani keadaan kita. Bukan saja secara jasmani. Sekarang kita mengalami perubahan-perubahan. Hal-hal yang dulu tidak dilakukan, sekarang dilakukan. Yang dulu pernah dilakukan, mungkin sekarang tidak bisa lagi dilakukan. Tapi saudara, secara rohani, pernahkah kita berpikir di dalam kehidupan kita juga? Bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi dan yang firman Tuhan katakan dan harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Yang pertama saudara, perubahan terjadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, saya percaya ayat ini kita sering mendengar. Saya juga sering membawakan ketika melayani dan juga kita hafalkan ayat ini. Saudara, ayat ini memberitahu, mengingatkan kita kembali bahwa saudara dan saya yang percaya di dalam Kristus, yang sudah ada di dalam Kristus, dikatakan kita ini adalah ciptaan yang baru. Yang lama dikatakan sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengambil contoh ya tentang perubahan ulat menjadi kupu-kupu. Kita sering ya mendengar itu
Bagaimana kalau kita melihat seekor ulat yang begitu menjijikan dan kemudian ulat ini menjadi kepompong dan kemudian pada sekian lama kemudian ulat ini menjadi kupu-kupu yang indah. Orang-orang banyak menyenangi kupu-kupu, tetapi terhadap ulat yang menjijikan banyak yang tidak suka tentu. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat dari hal ini adanya satu perubahan dari ulat yang menjijikan kepada satu kehidupan yang indah, kepada sesuatu yang indah, yaitu kupu-kupu yang kita lihat warnanya berwarna-warni kupu-kupu itu dan menyenangkan. Nah, saudara, saya membayangkan itulah kehidupan kita. Hidup ketika kita dulu di dalam dosa, terikat kepada dosa, dan sekarang kita setelah percaya kepada Yesus, kita ada di dalam Dia, kita menjadi satu ciptaan yang baru, di mana hidup kita yang dulu yang menjijikkan karena begitu banyak dosa, tetapi ketika kita menjadi milik Kristus, hidup kita sudah berubah. Kita menjadi sesuatu yang indah yang dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga saudara, ada firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini adalah surat yang terbuka yang dilihat oleh semua orang. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang kedua, demikian dikatakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini memberitahu kepada kita semua bahwa saudara dan saya yang sudah menjadi milik Kristus, yang sudah menjadi ciptaan baru ini, hidup kita dilihat oleh semua orang. Orang melihat bagaimana ada Kristus di dalam hidup kita. Kalau kita memancarkan keindahan, kehendak Allah yang dinyatakan dalam hidup kita dan rencana Allah atas hidup kita, sehingga orang lain sungguh-sungguh bisa mengenal Kristus melalui kehidupan kita yang baru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tadi yang pertama, kita orang yang percaya ini, kita menjadi milik Kristus dan kita hidup di dalam hidup yang baru. Tetapi pada waktu kita percaya, kita ini seperti bayi rohani dan kita tidak bisa terus menjadi bayi. Jadi yang kedua, saudara, itu adalah tentang pertumbuhan rohani. Perubahan di dalam rohani kita itu adalah pertumbuhan rohani kita, yaitu suatu perubahan hidup yang terus dibaharui untuk menjadi serupa dengan Kristus. Saya akan membaca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29, demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Kristus, maka perubahan hidup kita ini harus terus diperbaharui hari lepas hari untuk menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam Roma dikatakan, saudara dan saya telah dipilih, ditentukan untuk menjadi seperti Kristus, sampai kita semua mencapai kedewasaan rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita terus meningkat di dalam pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bagaimana caranya, saudara, supaya kita terus menjadi dewasa, diperbaharui dari hari ke hari dan menjadi serupa dengan Kristus? Maka saudara dan saya harus memiliki pikiran yang sama dengan Kristus dan perasaan juga yang sama dengan Kristus. Bagaimana Kristus ketika dia datang ke dalam dunia ini, dia taat kepada kehendak Bapa, dia menjadi manusia dan mati di salib untuk menebus dosa manusia.
ketaatan, kerelaan Yesus berkorban adalah contoh dan teladan bagi kita semuanya. Saudara, di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima dikatakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah teladan daripada Kristus. Kalau saudara membaca ayat-ayat selanjutnya dikatakan, Dia yang adalah Tuhan rela datang ke dalam dunia ini sama seperti hamba yang taat, yang melakukan kehendak Bapanya, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara dan saya, ketika kita di dalam perjalanan kehidupan kita bertumbuh terus di dalam kerohanian kita, menjadi dewasa di dalam rohani, maka itu artinya saudara dan saya terus di dalam kehidupan kita memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus, yang kita terus dibaharui hari lepas hari. Dan saudara-saudara, memang itu tidak mudah. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari kita ini adalah umat yang telah ditebus oleh Kristus. Dan saudara, harus ada satu kerinduan, meskipun kita tahu itu tidak mudah. Ada satu kerinduan untuk berubah di dalam kehidupan kita dan terus menerus diperbaharui, bertumbuh dalam iman dan kerohanian kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang dewasa di dalam rohani kita, sehingga kehidupan kita ini sungguh-sungguh menjadi apa yang diinginkan oleh Tuhan. Harus ada usaha, harus ada kemauan dari setiap orang yang percaya untuk hidup turut kepada kehendak-Nya. Saudara, inilah satu perubahan-perubahan di dalam kerohanian kita. Dimulai dengan kita percaya kepada Tuhan menjadi ciptaan yang baru. Kemudian kita bertumbuh di dalam pertumbuhan rohani kita mencapai kedewasaan. Dan yang ketiga, saudara, adalah perubahan akal budi kita atau pikiran kita. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua mengatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengenai perubahan kerohanian kita tadi di awal, kita percaya kepada Kristus sehingga kita menjadi satu ciptaan yang baru. Kemudian kita di dalam perjalanan kehidupan ini bertumbuh terus menjadi orang-orang yang dewasa di dalam rohani kita, yang memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Dan kita sekarang sampai kepada poin yang ketiga, yaitu perubahan akal budi atau pikiran. Saya akan membacakan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 23 dan 24 mengatakan demikian. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, ayat-ayat ini mengatakan kita harus memiliki satu perubahan pola pikir yang lama atau pembaharuan budi itu. Jadi saudara, melalui perubahan pikiran kita yang sudah dibaharui oleh Kristus, maka saudara dan saya, kita tidak lagi memikirkan hal-hal yang lama yang tidak dikehendaki oleh Allah menjadi satu kejijikan bagi Allah. Tetapi kita sebagai orang yang percaya ini, yang harus terus bertumbuh di dalam kerohanian ini, berubah pola pikir kita atau pemikiran kita berbeda dengan dulu ketika kita dalam dosa dan kejahatan.
Saudara, ketika kita berubah di dalam pola pikir kita, maka saudara dan saya akan bisa tahu manakah kehendak Allah yang harus kita lakukan dan yang sempurna. Dan itu bukan sesaat, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tetapi terus-menerus harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai ciptaan yang baru. Kita jangan lagi memikirkan kehidupan manusia lama kita dengan perkara yang sia-sia. Itu harus sudah kita buang di dalam kehidupan kita. Tetapi setiap hari kita diperbaharui, meninggalkan sifat-sifat yang lama, yang tidak baik dan tidak berkenan kepada Allah, dan memakai terus manusia baru yang berkenan kepada Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, dunia terus berubah. Keadaan masa pandemi ini dan setelahnya pasti ada perubahan. Tidak sama seperti dahulu lagi. Dan kita manusia di seluruh dunia ini sedang beradaptasi dengan perubahan ini, supaya kita bisa bertahan di dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita sedang beradaptasi dengan perubahan dan kebiasaan yang baru yang harus kita lakukan, dan sekarang kita sedang merenungkan tentang perubahan kerohanian kita, apakah saudara dan saya berpikir juga tentang perubahan kehidupan kerohanian kita? Bapak Ibu Saudara, meskipun kita ada di rumah kita masing-masing, kita tidak boleh stuck di dalam kerohanian kita. Meskipun saat ini bagi kita, gereja kita belum beribadah di gedung gereja, tetapi kita bisa terus mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah online. Kita bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari di rumah kita masing-masing, bersekutu di dalam mezbah keluarga di rumah kita masing-masing. Dan saudara, itu biarlah membuat kerohanian kita semakin meningkat, sehingga kita menjadi orang-orang yang terus bertumbuh di dalam kedewasaan, dan kita mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saudara, beberapa hal saya tuliskan bagaimana perubahan kehidupan kerohanian kita itu. Yang pertama, saudara, perubahan ke arah yang lebih baik atau ke arah yang positif. Bapak Ibu Saudara, apakah kita pernah berpikir bagaimana kehidupan kita? Apakah hidup kita sudah berubah dari hal-hal yang negatif ke arah yang positif? Ataukah justru pada masa-masa ini kita tetap hidup dalam pemikiran-pemikiran kita yang negatif? Tetapi kalau kita berubah, bertumbuh, dan dibaharui terus rohani kita dari hari ke hari, maka hal-hal yang negatif yang ada dalam hidup kita itu tidak kita lakukan lagi, tidak kita pikirkan lagi, tapi hal-hal yang positif yang terus kita lakukan. Firman Tuhan katakan hal-hal yang baik, yang sedap didengar, ya, yang disebut kebajikan dan lain sebagainya yang dikatakan firman Tuhan, itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, perubahan hidup seturut dengan kehendak Tuhan melalui perubahan pola pikir kita. Tadi saya katakan, ya, jadi saudara, ketika pemikiran kita sudah berubah menjadi seperti Kristus, maka kita akan tahu mana kehendak Tuhan, dan itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, perubahan hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan dari hari ke hari. Maka saudara dan saya harus hidup terus dengan kehendak Tuhan, hidup kudus sesuai apa maunya Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Yang keempat, perubahan hidup menuju kesempurnaan. Firman Tuhan katakan sama seperti Bapa sempurna, seperti itulah hidup orang-orang yang percaya menuju kepada kesempurnaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, bukan saja secara jasmani kita mengalami perubahan dan kita harus terbiasa ada di dalam perubahan ini, tetapi kita juga harus terus memikirkan kehidupan rohani kita. Karena Rasul Paulus mengatakan apa yang kelihatan itu adalah sementara,
itu semua akan kita tinggalkan pada waktunya di dalam dunia ini. Tetapi yang tidak kelihatan, Rasul Paulus katakan, itulah kekekalan. Dan kita harus terus rindu kepada hal yang kekal itu, sehingga kita harus mau dibaharui hari lepas hari. Seperti kata firman Tuhan, sampai kita menuju kesempurnaan seperti Kristus. Jadi jangan hanya jasmani kita saja yang berubah, dan kita taat melakukan hal itu supaya kita menjadi orang yang sehat, mempunyai imun tubuh, itu hal yang baik. Tetapi secara rohani, maka kita juga, saudara dan saya, harus mempunyai satu kerinduan untuk berubah terus-menerus seperti yang dikehendaki Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara, pada bagian akhir firman Tuhan dengan tema perubahan, saya akan menyimpulkan perenungan kita hari ini. Yang pertama, dunia terus berubah dalam segala aspek kehidupannya. Dan manusia mau tidak mau, suka tidak suka, akan dan harus mengikuti perubahan ini. Yang kedua, secara rohani, hidup saudara dan saya juga harus terus berubah ke arah Kristus dan menuju kepada kesempurnaan. Yang ketiga, jangan pernah berhenti, tapi terus bertumbuh ke arah kedewasaan rohani. Sehingga hidup kita ini memuliakan nama Tuhan sesuai dengan tujuan Tuhan atas hidup kita, memanggil dan memilih kita menjadi anak-anaknya, supaya hidup kita ini menjadi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Yang terakhir, satu kali kelak Tuhan akan mempermuliakan hidup orang percaya yang melakukan kehendak-Nya. Amin. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita, sekaligus doa penutup dan doa berkat. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu, kami bersyukur hari ini kami bisa beribadah. Biarlah semuanya ibadah kami boleh berkenan dan menyenangkan hatinya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan di dalam keterbatasan hamba-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus akan terus berbicara kepada kami. Bapa, sungguh dunia sedang berubah. Dan kami harus mau tidak mau taat kepada perubahan itu. Dan mengikuti beradaptasi dengan perubahan itu. Tetapi biarlah bukan hanya hal-hal jasmani yang sedang berubah. Tetapi kehidupan kami juga mengalami perubahan yang ajaib. Yaitu terus diperbaharui dari hari ke hari. Sehingga kami menjadi serupa dengan Kristus. Dan kami menjadi sempurna seperti yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Bapa, kami sungguh sedang berjalan menuju kesempurnaan itu. Dan kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Tapi kami bersyukur ada Allah Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Yang kami yakin Tuhan akan selalu menolong kami. Memimpin kami, memberitahu kami. Supaya kami terus hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Sehingga melalui kehidupan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kami boleh menjadi berkat untuk keluarga kami, untuk lingkungan sekitar kami. Bapa di dalam surga, kalau saat ini ada di antara kami yang sedang mendengarkan ibadah ini dan dalam keadaan sakit, kami mau berdoa saat seiman, Tuhan jamah di dalam nama Yesus berikan kesembuhan. Yang dalam masalah pergumulan, persoalan kehidupan mereka, mungkin itu masalah keluarga, masalah perdagangan, masalah usaha, masalah hubungan antara suami dan istri, istri dan suami, anak dan orang tua dan anak, antara masalah menantu dan mertua, mertua dan menantu, ataupun Tuhan masalah-masalah keluarga yang lain yang mungkin kami tidak tahu, tapi Tuhan Maha mengetahui dan itu menekan kehidupan kami. Biarlah kami mau serahkan semua masalah-masalah hidup kami dalam tangan Tuhan. Mungkin dalam setiap aktivitas kami juga banyak masalah pada saat-saat ini. Kami sungguh mau menyerahkan kepadamu Tuhan, supaya Tuhan juga akan membukakan jalan dan memberikan kami kekuatan untuk melewati semuanya. Kalau ada di antara kami yang berkekurangan, biarlah Tuhan yang akan memberkati. Bapa, kami berdoa untuk keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam perdagangan, diberkati dengan berkat yang berlimpah.
anak-anak cucu kami yang sedang di dalam sekolah, di dalam kuliah, mungkin mereka secara online. Tuhan, tolong berikan mereka hikmat, mereka boleh sukses dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini, buat Tuhan pemerintahan kami serahkan kepada Tuhan, baik di pusat maupun daerah. Berikan hikmat kepada pemerintahan kami untuk menangani pada masa-masa pandemi ini. Biarlah Tuhan, doa kami juga bersama. Pada satu saat Tuhan, pandemi ini akan berlalu. Bukan saja di negara kami, bahkan di seluruh dunia. Biarlah orang-orang terus Tuhan banyak yang menjadi percaya kepada Engkau dan mencari kebenaran yang sebenar-benarnya di dalam Kristus. Karena Engkaulah jalan menuju kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan, sekali lagi Tuhan, berkati mereka yang sudah melayani pada saat ini. Baik Tuhan, tim musik, WL, maupun juga vokal grup dari GBS Sinai yang melayani. Biarlah pakai pelayanan mereka terus menyenangkan hatinya Tuhan, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa, segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua, mulai saat hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah